Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahaskan dua soal lagi tentang persamaan diferensial order satu, ya, untuk memantapkan pemahaman kita. Nah, jadi misalkan saja soalnya ya soal yang keempat ya. Untuk soal yang satu 2 3 sudah ada di video berikutnya, video sebelumnya. Nah, itu bentuknya adalah dy dx. Nah, tambahkan 3y sama dengan 3x kuadrat pangkat min 3x. Nah, bentuk seperti ini ya sama saja mirip dengan bentuk yang gini ya. Y aksen plus PY sama dengan Q. Ya, di mana P dan Q adalah fungsi X. Nah, di sini P-nya adalah 3. Nah, Q-nya adalah ini. Maka kita punya di sini P-nya sama dengan 3 dan Q-nya adalah 3x kuadrat pangkat min 3x. Nah, I-nya adalah integral P dx ya. Nah, sebentar. Kita jangan ke I dulu. Nah, bentuk ini mempunyai solusi, bentuk seperti ini mempunyai solusi Y sama dengan pangkat min I. Nah, integral Q pangkat I dx. Nah, tambahkan K pangkat min I. Nah, oke, di mana I-nya adalah integral P dx ya. Nah, P-nya 3 ya, masukkan 3 integral dx. Nah, ini 3x ya. Integral dx adalah 3x. Nah, oke. Ya sudah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Nah, bentuk ini teman-teman bisa lihat pada video saya ya yang berjudul persamaan diferensial order 1. Ya, video-video sebelum-sebelum ini. Teman-teman bisa cek di situ. Maka ini jadinya Y sama dengan pangkat min I ya. Min 3x, masukkan integral Q-nya adalah 3x kuadrat. Nah, itu pangkat min 3x, pangkat I-nya adalah 3x. Nah, gitu. Jadi ya dx tambahkan K pangkat min I, pangkat min 3x. Nah, ini lenyap. Nah, sisa ini sama ini lenyap ya. Nah, ini lenyap. Jadinya ini 3, keluarkan 3-nya, pangkat min 3x. Nah, integral x kuadrat dx. Nah, tambahkan J pangkat min 3x. Integral x kuadrat itu kan adalah ya sepertiga x pangkat 3 ya, sehingga jadi 3-nya coret sama ini. Jadinya kita punya x pangkat 3 pangkat min 3x tambahkan J pangkat min 3x. Ini sama dengan Y, seperti itu. Nah, oke. Soal yang berikutnya bentuknya seperti ini. Nah, misalkan saja ya nomor 5 itu adalah, nah, dx dt ya, tambahkan x per t kuadrat. Nah, itu sama dengan seper t kuadrat. Nah, bentuk ini ya mirip dengan bentuk yang ini, cuma variabel-variabelnya diganti sekarang. Nah, ini dx per dt artinya di sini artinya di sini x aksen ya, x aksen tambahkan, nah ini px tambahkan sama dengan q. Tapi sekarang di sini p-nya sebagai fungsi t, nah q-nya sementara q-nya, nah dan q-nya sebagai fungsi t juga. Nah, kalau kita lihat di sini kan gini, dx dt kan gini, plus seper t kuadrat x sama dengan seper t kuadrat. Nah, di sini ini p-nya adalah ini, q-nya adalah ini sebagai fungsi t. Nah, tidak semuanya selalu bentuk y dan x ya. Nah, ini p ini kan sama dengan seperti kuadrat dan q-nya adalah seperti kuadrat juga. Nah, maka dari sini ini bentuk seperti ini kan punya solusi ya. Solusinya kan mirip dengan yang ini ya. Hanya saja sekarang y-nya diganti x dan y-nya diganti x di sini. Nah, ini kan y sebagai fungsi x. Nah, sekarang kan kita mengharapkan solusi yang x sebagai fungsi t, maka y-nya diganti x dan x-nya diganti t. Nah, maka sini x sama dengan solusinya adalah ya, solusinya adalah x. Nah, itu sebagai fungsi t ya, itu sama dengan pangkat min i. Nah, integral q pangkat i dx dt ya, tambahkan c pangkat min i, di mana i-nya adalah integral p dt. Nah, p-nya adalah seperti kuadrat. Nah, jadi kan d dt. Jadinya ini integral t pangkat min 2 dt. Nah, ini integral t pangkat min 2 itu kan sama dengan 1 per 2 plus 1. Nah, gini kan, jadinya min t pangkat min
1. Nah, masukkan ke situ, ke sini. Nah, ini. Ya, ini maka kita punya X fungsi T di sini sama dengan E pangkat min I. I-nya kan minus ini ya, maka ini jadinya E pangkat T min 1. Ya, ini integral Q. Q-nya adalah seperti kuadrat sini. E pangkat min I berarti kan E pangkat itu ya. E pangkat ini min T pangkat min 1 D dt. Ini tambahkan C E pangkat T min 1. Nah, sehingga ya kita bisa sederhanakan tetap ya, ini E pangkat seperti ya. Nah, ini dikalikan integral ya seperti kuadrat E pangkat min seperti ya, min seperti. Nah, T dt, nah tambahkan C E pangkat seperti. Nah, ya di sini masih ada integral parsialnya ya yang perlu kita yang perlu kita selesaikan di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu kita selesaikan integral parsialnya ya. Nah, kalau kita punya bentuk ini ya, ini kita bisa kerjakan integral ya seperti kuadrat E pangkat min seperti dt. Nah, ini bentuknya ya, bentuknya tentu saja di sini nggak simple ya di sini ya. Nah, di situ. Nah, kira-kira di sini kan metode apa yang kita bisa pakai di sini ya. Nah, kita bisa gunakan, coba kita kalau gunakan metode integral parsial ya. Nah, integral parsial. Jadi misalkan saja U sama dengan min seperti. Nah, sini maka di sini du dt sini sama dengan ya seperti kuadrat ya. Nah, begitu. Ya kan turunannya kan seperti kuadrat. Nah, maka kita punya ya, kita punya di sini dt itu sama dengan t kuadrat du. Nah, sehingga di sini kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini maka ini solusinya. Nah, ini jadinya ini sama dengan E pangkat seperti. Nah, ini integral seperti kuadrat. Ini E pangkat U ya. Ini dt-nya sama dengan T kuadrat du. Nah, ini coret. Ini sama kan CE pangkat seperti. Nah, di sini kan jadinya integral E pangkat U du ya. Nah, ini kan jadinya integral E pangkat U du itu sama dengan E pangkat U gitu ya. Nah, jadinya di mana U-nya adalah E pangkat min seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Itu kan jadinya seperti itu ya. Oke. Nah, maka kita punya di sini. Ini sama dengan E pangkat seperti ya, E pangkat seperti. Nah, seperti itu. Hasil integralnya adalah ini E pangkat min seperti. Tambahkan C E pangkat berapa itu? E pangkat seperti. Nah, ini kali ini 1. Nah, lenyap ya. 1. Nah, tambahkan C E pangkat seperti. Nah, ini adalah solusinya solusi X fungsi T. Nah, ini. Oke. Ya. Kalau kita teliti, tadi ini kita bisa gunakan integral substitusi ya. Substitusi yang sederhana begitu. Gitu. Nah, oke, lalu dt-nya kita masukkan ya, t kuadrat du. Nah, gitu kan. Nah, maka coret-coret sisa integral E pangkat U. Nah, jadinya E pangkat min seperti di sini. Oke. Ya sudah. Sekian pembahasan dari saya. Nah, mungkin di suatu saat nanti ada kesempatan lagi saya buatkan video tentang ini lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.